Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak buat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial development Odoo untuk backend ya, untuk technical Odoo. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengcustom atau mengenerate report Excel sendiri di Odoo. Nah, caranya yang pertama kita harus bikin yang namanya controller. Jadi di sini kita bikin new directory ya, new directory. Kita namai dengan controller. Oke, kemudian karena kita membuat directory baru yang di dalamnya nanti akan ada file Python di situ, maka harus kita panggil di init yang paling luar ya. Di Autodidact Purchase ini paling luar ada yang namanya init. Nah, di sini kan kita sudah manggil models yang pertama. Di dalamnya juga ada file Python di dalamnya. Nah, sekarang kita panggil controllernya. Jadi from spasi dot spasi import spasi controller. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke directory controller. Di dalam directory controller ini kita bikin new file, yaitu underscore underscore atau double underscore, terus init underscore double lagi underscore underscore dot py atau py. Kita bikin file init Pythonnya. Ini untuk memanggil file controller Python yang akan kita buat nanti. Nah, kita bikin dulu new file lagi. Terus kita buat Autodidact Purchase controller gini .py atau file Python ya. Oke. Nah, kemudian file Python ini kita panggil di init. Jadi ini saya besarkan dulu. From spasi dot spasi import spasi nama file Pythonnya, yaitu Autodidact Purchase controller ya. Oke, sudah. Kita masuk ke file Autodidact Purchase controller.py atau file Pythonnya. Ini saya besarkan biar kelihatan ya. Terus ini saya close. Kita buat from Odoo import http. Kemudian kita panggil juga from odoo.http import content disposition ya. Content disposition terus koma request. Setelah itu ini tanpa s ya, request saja. Yaitu di bawahnya import id. Kemudian karena kita mau buat report Excel, jadi import XLSX writer. Nah, seperti itu. Baru kita buat kelas baru di sini, kelas report Excel Autodidact Purchase controller ya. Buka kurung tutup. Di situ tipenya adalah http.controller seperti ini. Kemudian titik 2, enter. Nah, di sini kita harus membuat rootnya terlebih dahulu. Jadi seperti di Laravel ya, harus ada root di situ. Ini juga untuk report Excel juga membutuhkan root. Jadi add http.root. Terus di dalamnya kurung buka kurung tutup. Habis itu kita buka dengan kurung siku ya. Terus single quotes. Habis itu slash. Kita masukkan nama modulnya Autodidact Purchase gini. Kemudian slash lagi, terus nama reportnya Autodidact Purchase report Excel seperti ini.
Kemudian slash lagi kita masukkan model, tapi harus diapit dengan kurung gini ya, kurung kecil, model, kurung buka, kurung tutup. Kita masukkan nama kelas yang akan kita ambil atau nama model yang akan kita pakai, yaitu autodidact.purchase. Baru di luar kurung tutup ini titik 2 data seperti ini ya. Terus di luar single quotes kasih koma. Kemudian kita ke belakangnya kurung siku ya, atau di luar kurung siku ini dikasih koma juga. Ini saya kecilkan dulu biar kelihatan ya. Type sama dengan single quote http, terus koma lagi, out sama dengan double quotes user ini. Terus di luarnya juga kita kasih CSRF, kita isi false di situ ya. Kemudian kita lanjutkan aja di bawahnya, kita bikin function untuk printnya ya. Jadi def terus get autodidact purchase Excel report, membuka penutup self, tapi di dalamnya kita juga ambil data sama dengan none seperti ini. Habis itu bintang-bintang ARGS ya. Oke, sudah. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya response, sama dengan untuk menampung responnya, yaitu request.makeResponse. Terus kurung buka kurung tutup, di dalamnya pertama kita isi none, terus kemudian kita isi header. Header ini adalah variabel ya, berisi sebuah list, makanya pakai kurung siku di sini. Nah, di dalamnya ada isinya, yaitu kontennya. Yang pertama adalah content type, content data type seperti ini. Dia adalah pakai single quotes application ya, application terus slash vnd.ms excel, ms data excel. Kemudian kasih koma belakangnya, terus kita isi content disposition, single quote lagi, content data disposition. Dan di sini sama isinya content disposition. Ini kita memanggil yang ada di sini ya, yang udo.http import content disposition yang bawaannya. Terus kurung buka kurung tutup. Nah, kita buat nama file untuk unduhannya nanti. Jadi ketika kita download atau ketika kita unduh, nama filenya nanti apa, yaitu autodidact purchase ya, report. Kemudian plus di sini di setelah namanya single quotes plus eksistensinya apa file tersebut. Kalau file Excel berarti eksistensinya adalah SLSX ya, SLSX seperti ini, pakai dot pasti ya. Nah, selanjutnya kita buat workbook dari library SLSX Writer yang ada di sini ya, library yang sudah kita import di atas. Oke, kita keluar dulu. Oke, kita create object from library SLSX Writer seperti ini. Kita bikin sebuah variabel bernama output. Dia menampung io.bytes seperti ini.
Terus ini sudah ada ya batch IO, ini kita enter aja, kemudian kurung buka kurung tutup. Oke, sudah. Habis itu workbook SLSX writer ya, SLSX writer ini sudah ada, tinggal enter. Kemudian dot workbook ini sudah ada juga, tinggal enter. Kemudian kurung buka kurung tutup output, kita panggil output yang sudah kita buat di atasnya ini, yang ini. Terus koma kurung kurawal ya, di sini di dalamnya kita masukin in memory, titik 2 seru gini, dikasih spasi aja. Kemudian kita mulai lakukan setting atau pengaturan terhadap berbagai macam style ya yang akan kita tampilkan nanti. Misalkan tulisannya nanti ada yang dia kriterianya dia bold, tebal, terus dia rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau garis bawah, pakai border apa enggak, fontnya ukurannya berapa, jenis fontnya apa, gitu kita atur di sini semua. Nah, ini berarti setting style. Oke, yang pertama kita setting namanya top style. Top style sama dengan pakai workbook yang itu ya, yang ini ya, yang sudah kita buat tadi, workbook.add underscore format, ini sudah ada nih. Nah, di dalamnya diapit tanda kurung kurawal, kemudian single quote. Yang pertama misalkan kita mau ngatur font name atau jenis fontnya, yaitu kita kasih Times ya, atau Times New Roman, Times gitu. Habis itu dia adalah bold atau tebal hurufnya, kemudian slow gini, hurufnya tebal. Terus align atau dia rata apa, lainnya adalah left, rata kiri ya, seperti ini, seperti ini. Ini kita copy aja ya, buat di bawah-bawahnya ya. Misalkan yang kedua saya mau buat variabel, mungkin saya ubah variabelnya menjadi top isi style ini. Jadi saya buka Excel dulu untuk perumpamaan, misalkan nih Excel. Oke, udah kita buka. Nah, nanti yang atas ini akan saya isi nama sama tanggal ya, nama sama tanggal yang ada di autodidact kemarin, autodidact purchase web, yang ada di model autodidact purchase. Ini ada yang atas ini ya. Nah, ini ada field nama sama tanggal. Nah, nama itu nanti pakai ini top stylenya, kemudian isi dari nama nanti pakai top isi style. Jadi yang isinya boldnya kita false saja, terus ratanya tetap rata kiri. Di situ kita copy lagi. Ini saya kecilkan dulu biar kelihatan. Saya kasih nama header style. Header style ini untuk judul dari kolom-kolomnya. Nah, misalkan ada kolom di sini, ada, nanti kita ambil di autodidact purchase line ya. Di situ ada product name, terus quantity, UEM, description, sama price, sama total juga, subtotal. Nah, itu judul-judulnya nanti akan tebal gitu. Itu masuk ke settingan header ini. Jadi font name-nya tetap Times, pakainya sama aja, Times New Roman semua. Habis itu boldnya adalah through. Ini kemudian align-nya nggak usah kita atur, nanti dia akan biasanya menyesuaikan ya. Kita atur bordernya aja. Jadi left, border left sama dengan 1, dia ada garis tepi kirinya. Terus bottom
dia juga 1, berarti ada garis tepi bawahnya. Ini kita copy aja deh, kita paste di sini. Bottomnya kita ganti top 1, habis itu yang right juga 1. Jadi ada bordernya, kiri, bawah, atas, kanan ada bordernya semua atau ada garis tepinya semua. Nanti akan membentuk suatu tabel ya di situ. Nah, baru align-nya kita isi. Align-nya kita isi tengah semua aja atau center. Align titik 2 center gini ya. Oke, sudah. Ini kita copy aja. Kita copy, saya kecilkan dulu biar kelihatan agak luas pandangannya ya. Nah, di sini saya ganti sama text style isinya. Isi dari kolom-kolomnya atau barisnya lah ini. Text style. Fontnya sama, jenis fontnya. Terus boldnya kita false saja, nggak usah pakai tebal. Untuk bordernya sama, kiri 1, bawah 1, atas 1, right 1. Jadi ada semua, ada bordernya semua di sini. Terus align-nya kita kasih kalau isinya left gitu aja, atau rata kiri ya. Nah, kemudian langsung aja kita ambil data-data yang mau kita pakai. Yang pertama tentunya kita looping dulu. Data yang mau dipilih. Ini berarti kita ibaratkan for top in data gini. Datanya kita ambil dari ini ya, data autodidact purchase ini ya. Titik 2, habis itu kita buat worksheet atau tab per usernya. Worksheet. Di sini sheet sama dengan workbook, add worksheet ya. Nah, di sini udah ada pilihannya. Nah, kemudian kurung buka kurung tutup, terus ini adalah top dot name seperti ini. Nanti nama topnya yaitu nama dari autodidact purchase ini ya. Kita panggil field name ini yang ada di sini. Kita close dulu. Ini kita buka karena ini pendek ya, jadi masih aman. Terus kita set orientasinya untuk landscape ya, bukan portrait. Jadi seperti ini, sheet dot set underscore landscape. Nah, ini sudah ada. Oke, sudah. Kemudian set ukuran kertas atau size ya. Untuk A4 ya, A4 itu dengan angka 9. Jadi kalau mau pakai A4, pakainya sheetnya angka 9 seperti ini ya. Sheet, terus set paper, ini sudah ada. Nah, size nya di sini 9, maka dia akan otomatis A4. Ini saya besarkan dulu. Oke, sudah. Setelah itu set marginnya, set margin, ini satuannya inci ya, satuan inci. Sheet dot set margin. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ketentuannya nih, left, right, top, sama bottom.
Ini kita setting 0,5 semua aja, berarti 0, inci semua ya, 0,5 terus koma 0,5 0,5 0,5. Nah setelah itu baru kita set lebar kolom. Lebar kolom ini menyesuaikan ya, kita lihat dulu isi-isinya. Yang pertama pasti kita butuh nomor di sini ya, nomor, ini nomor, kemudian ini nanti kita isi dengan produk ya, product name, ini adalah produk. Terus sebelahnya nanti kita isi dengan description, terus nanti sebelahnya lagi ada quantity, kemudian sebelahnya UOM atau satuan, terus nanti sebelahnya lagi harga dan subtotal, Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom di sini. Nah ini lebar-lebarnya kita atur. Misalkan nomor ini kan kecil, berarti kita atur di sini atur lebar kolom. Yang pertama sheet.set kolom. Di sini sudah ada nih set kolom. Buka kurung tutup, kolomnya yang pertama adalah A ya. Dia kolom A di sini, A. Sampai A karena bukan merger, makanya A.2A gini. Terus lebarnya berapa? Kalau nomor kecil aja ya, pakainya 5 gitu. Oke, sudah. Kita copy aja, untuk yang lain sama. Yang kedua tadi ada produk ID ya, kita isi di B. Ini B. Kalau produk dia agak lebar ya, pakai 50 gitu aja. Terus habis produk kita intip dulu. Ada description di C. Description kita kasih sama 50 di sini. Kemudian ada quantity di D. Quantity itu butuhnya dikit aja, mungkin 10 cukup ya. Kemudian habis quantity di E ada satuan juga 10 cukup ya. Selanjutnya di F dia ada harga kita kasih 25 atau 20 aja. Baru subtotal yang terakhir di G kita kasih 25. Oke, sudah. Oh, ini kurang single quotes, hapus ya. Oke, sudah. Nah, ini untuk kolom sudah. Terus kita buat judulnya, atur judul. Kemudian kita buat sheet merge range. Nah, jadi nanti kita akan merge antara ini ya. Ini kita insert dulu. Di sini nanti kita merge untuk A1 dan B1, terus A2 dan B2. Ini nanti juga ada spasinya. Jadi bukan seperti ini, nanti kita atur lagi ya biar rapi. Jadi merge untuk A1 B1 ini. A1 sampai B1 gini ya. Kemudian dia pakai name begini. Terus stylenya adalah top style. Yang sudah kita atur di top sini ya.
Nah, baru isinya nanti di bawahnya. Ini judulnya dulu. Oke, ini base A2 B2 ya. A2 B2 gini. Terus namanya adalah tanggal, stringnya sama, pakainya top style. Baru kita atur isi dari judulnya, isi dari name sama tanggalnya. Name ini name pembeliannya ya. Isi ini atur isi judul. Jadi kita pakai sheet dot write ini, kurung buka kurung tutup. Nah, kita cari tahu baris keberapa dia. Kalau di Python baris pertama, ini baris pertama nyebutnya ya, yang ini. Ini dinamakan dia urutan ke 0. Jadi ini 0, baris kedua adalah 1. Jadi mau kita isi, tadi kan ini di merge ini untuk name. Terus ini juga merge untuk tanggal. Nah, nanti isinya ada di sini. Berarti baris ke 0 terus kolom ke 2. Ini 0 1 2. Jadi kita isi di sini baris ke 0 kolom ke 2. Terus koma. Dikasih spasi aja biar rapi. Top.name. Jadi kita sudah lakukan perulangan ini ya. Top.name terus koma top isi style. Jadi stylenya masuk ke yang sudah kita atur nomor 2 ini. Dia pakainya tetap Times New Roman tapi nggak tebal, terus rata kiri gitu. Nah, ini kita copy. Sama untuk yang kedua ini, berarti baris ke 1 ini berarti baris ke 1, atau kalau di Excel ini urutan kedua ini. Kemudian kolomnya kedua sama. Terus perulangannya ini ya, for top ini top dot, kita ambil yang tanggal, field tanggal yang ada di autodidact purchase. Nah, kemudian kita atur judul dari tabelnya, judul tabel atau judul kolom ya, judul kolom. Pertama sama, kita pakai ini aja, sheet write ini ya. Nah, karena tadi ini sudah 1, terus kita kasih spasi. Jadi kan ini 0 1, terus kita kasih spasi gini, baru ini judulnya. Berarti 0 1 2 3. Ini urutan ketiga berarti. 0 1 2 3. Ya, urutan ketiga atau baris keempat di Excel ya. Kemudian ini dari 0, kolom 0 ini yang kita isi dengan nomor, kita isi dengan nomor gini, nomor gini ya. Pakainya header style yang sudah kita atur untuk header kolom di sini, header style. Oke, kita copy aja. Ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ini berarti kita isi kolom pertama itu dari 0, terus 1, terus 2, terus 3 4 5 6 gini ya, berarti ada 7. Kemudian yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah produk ya. Kemudian yang ketiga adalah description. Terus yang keempat tadi adalah quantity ya. Terus yang kelima satuan. Yang keenam harga. Kemudian yang terakhir subtotal. Nah, ini kan sudah sampai ke row 3 kalau dalam Python ya. Berarti ini baris keempat yang ada di Excel.
Nah, selanjutnya kan isi-isinya nanti dimulai dari row 4. Maka row 4 atau baris kelima di Excel ya, kalau di Python dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, ini 5 nyebutnya row 4. Makanya kita bikin sebuah variabel yang namanya row untuk menampung barisnya, baris yang keempat. Berarti dia akan dimulai dari baris yang keempat. Nanti ini untuk kita lakukan perulangan, jadi biar datanya ketika datanya nggak cuma satu, datanya ada banyak, dia akan nambah-nambah terus, dimulai dari baris 4, terus tambah 1, baris 5, baris 6, dan seterusnya. Kemudian kita deklarasikan juga atau buat sebuah variabel number sama dengan 1 gini. Terus kita cari record atau cari value-value-nya. Cari record dari autodidact purchase line yang akan kita tampilkan. Nah, record line sama dengan request ini ya, .env. Terus seperti biasa kurung siku, single quotes, terus nama kelasnya yaitu autodidact.purchase. Ini nama kelas yang ada di sini ya, autodidact purchase line. Ini kita copy juga boleh. Kita copy, kita paste di sini. Oke, sudah. Terus kita search. Terus kurung buka, kurung tutup biasa, habis itu kurung siku, baru kurung biasa lagi, terus single quotes, autodidact purchase ID. Ini ID many to one dan one to many-nya ya. Autodidact purchase ID ini, terus koma, kemudian single quotes sama dengan loopingan ID-nya, atau tadi kita pakai top ya, top.id berarti top.id seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau ini saya kecilkan dulu biar kelihatan. Terus kita cari datanya di sini, for line atau for record in ini ya, record line gini. Oke, sudah. Titik 2. Nah, ini kita isikan ke isi tabel atau isi dari tabel. Nah, ini terus sheet.write. Kemudian kalau biasanya kita isikan row dengan angka, sekarang kita isikan row dengan variabel row ini yang sudah kita set. Ini row, terus koma, yang pertama kolom ke 0 atau kolom pertama, terus number ini karena kita set numbernya ya, berarti number 1 nanti akan diisi 1 yang pertama, tapi nanti kita plus 1 semua, row-nya plus 1, number plus 1. Jadi untuk baris selanjutnya dia akan ngeset di row bukan 4 lagi tapi row plus 1 yaitu 5, terus numbernya jadi 2. Jadi seperti itu terus. Nanti kita set di paling bawah. Kita pakai text style. Ini kita copy aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ada 7 kolom. Nah, kemudian ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, kolom ketujuh. Nah, karena dimulai dari 0 ya, jadi ini ada 7 kolom. Yang kedua isinya adalah record product ID. Name ya, kita ambil name-nya aja. Kemudian yang kedua dia berisi record description.
Ini sesuai nama yang ada di sini ya, description ini ya. Oke, kita copy aja description. Kemudian yang ketiga ini kita copy dulu. Yang ketiga itu adalah UOM quantity ya. Kemudian quantity, habis quantity dia UOM ID ya, UOM ID dot name, kita ambil nama satuannya, terus ini price, kemudian yang terakhir subtotal. Nah, di sini kita definisikan yang tadi, yaitu row plus sama dengan 1, jadi dia incrementing akan menambah 1 terus, sama number juga sama, plus sama dengan 1. Jadi number yang ada di sini akan bertambah 1 terus setiap barisnya. Nah, selanjutnya kita keluar dari perulangan yang pertama dan keluar dari perulangan yang paling atas juga di sini. Ini kita masukkan file Excel yang sudah di-generate ke respon. Nah, caranya gimana? Caranya gini, workbook terus .close seperti ini. Habis itu enter aja, terus output .seek ya. Nah, seperti ini. Ini kita isi 0. Kemudian enter lagi, response .stream .write ya. Ini terus kurung buka kurung tutup, output .read kurung buka kurung tutup juga. Kemudian output lagi .close, dan yang terakhir return spasi response ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bikin di file pattern di modelsnya, di model, terus autodidact purchase ya. Di sini kita bikin function untuk generate Excel-nya, yaitu dev get Excel report. Seperti ini, kurung buka kurung tutup ya. Tentu dia akan ada self sendiri di situ. Ini untuk self ini berarti kelas autodidact purchase ya. Nah, di sini kita bikin pattern-nya. Pattern pakai kurung berawal seperti ini. Yang pertama adalah type-nya, type .2 single quote ya, ir actions act url. Ini saya besarkan biar kelihatan. ir.action, ini bikin actionsnya ya, action dari get Excel report. ir.actions.act underscore url seperti ini. Terus koma, habis itu URL-nya kita isi juga, URL .2 terus single quote, kita pastekan URL yang ada di sini. Kita tadi sudah buat URL ya, ini saya kecilkan dikit lagi. Nah, ini kita copy dari slash yang pertama sampai slash yang terakhir ya. Kita copy, kita paste di sini di dalam single quote sini. Kemudian setelah slash yang terakhir kita ketik persen S ya, S kecil ya. Baru setelah single quotes kita berikan persen lagi, persen terus kurung buka kurung tutup self.id ya.
sama. Kemudian targetnya, target titik 2 single quote lagi, new gini, terus kasih koma lagi. Oke, sudah. Nah, kemudian kita bikin buttonnya, yaitu di view atau di purchase view ini. Kita masuk ke sebelah button-button yang sudah kita buat kemarin ya. Ini ada ya. Ini saya besar dulu. Oke, di bawah sini aja. Kita tambahkan button. Ini saya besar lagi ya. Kurung buka kurung tutup button gini, terus type-nya objek sama ya. Habis itu name-nya, name sama dengan kita isikan function yang sudah kita buat di autodidact purchase tadi, yaitu function get excel report. Kita copy ini, kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, stringnya, string sama dengan print excel gitu aja. Oke, terus slash kurung tutup ya. Nah, di sini sudah untuk view-nya, coba kita koreksi lagi. Get Excel kita sudah. Autodidact controller ini hitam nih. Oh, bukan ID ya, tapi import IO. Lupa tadi ya. Import IO. Nah, ini dia sudah dipakai di sini IO di bawah nih ya. Nah, ini IO dipakai ya. Habis itu kita cek-cek dulu rootnya ini sudah betul. Terus response, request make response, header. Oh, ini kurang S ya, bukan header doang tapi headers. Oke, sudah. Oke, coba kita langsung run aja. Kayaknya yang bawah-bawah juga sudah betul ya. Ini kalau salah ada error biasanya. Ntar kita cari kalau ada error aja. Karena kita melakukan perubahan di XML, kita pakai upgrade juga, menu, terus spasi, nama modulnya. Enter, kita buka controllernya, localhost, login dulu, admin, passwordnya openpgpwd kalau punya saya. Terus di sini kita masuk ke modul pembelian yang udah kita buat. Habis itu kita masuk ke yang ini aja, yang udah done. Nah, ini sudah produknya udah ada 3 nih. Coba kita print. Ini sudah ada print Excel di sini ya. Ini print Excel ini ada di view sini. Nah, ini namanya print Excel. Ini di bawah satu done ini. Di atas status. Nah, ini print Excel. Ini kita print. Nah, dia sudah terprint. Oh, ini name-nya juga belum terisi nih. Pasti ada yang salah nih. Cuma yang lain betul ya. Ini isi name-nya sudah betul, itu nomor pembeliannya. Terus ini tanggalnya, harusnya formatnya tanggal ya. Nanti kita ganti. Terus sama ini udah bener, nomor 123 dia udah bener, produknya sudah ada, deskripsinya juga ada, quantity, unit atau satuan, terus harganya sudah betul, subtotalnya juga sudah betul. Nah, kita setting yang ini. Yang enggak ada ini berarti di controller. Ini kita setting. Nah, ini nih. Dia bukan datar ya, tapi titik 2. Titik 2 name, terus dari A2 titik 2 B2. Berarti A2 sampai B2 tanggal. Nah, terus karena tanggal ini tadi formatnya masih ID tanggal ini ya. Ini formatnya belum tanggal ini. Kita setting dulu, berarti kita import di sini ya, import datetime, import datetime gini. Habis itu kita pakai di sini, kita buat variabel dulu, tanggal sama dengan top dot tanggal ini. Habis itu ini kita ganti tanggal, terus gini ya, dot strf time, terus day, month sama year. Nah, seperti itu aja. Ini coba kita run dulu. Apakah sudah betul format tanggalnya sama yang merge-nya tadi ya. Kita print lagi.
Coba kita buka. Nah, ini sudah benar ya. Ini merge-nya tadi sudah antara A1 dan B1, terus tanggal ini juga A2 B2. Ini tanggalnya juga sudah ya, D tanggal 2, month ini bulannya 9, dan years. Ini formatnya seperti yang ini sudah kita setting ini. Jadi seperti itu dulu untuk tutorial kali ini tentang pembuatan report Excel di Odoo. Jangan lupa saksikan tutorial-tutorial lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.